واتمام كل سور إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Kita baca ayat yang kedua ya di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut mani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadikan wasilah Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan angkat derajat kita, baik derajat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini memang seyogianya kita membaca di ayat yang ketiga. Pada minggu yang lalu kita membaca dan menyelesaikan ayat yang pertama dalam surat Al-Mulk sampai dengan ayat yang kedua di dalam surat Al-Mulk, yang mana di dalam tafsir An-Nawawi kemarin sudah kita ungkapkan bahwa inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah. Siapa itu Allah? Al-Mulk, kekuasaan baginya. Biyadihi al-mulk, semua kekuasaan apa yang ada di muka bumi ini, baik ada yang di langit maupun ada di bumi, maupun yang ada di lautan maupun di dasar lautan, ini adalah semua dalam kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita dapati, orang-orang yang beriman dia akan mengatakan bahwa ini pada hakikatnya adalah Allah yang Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Ketika badan kita sehat, bahwasanya Allah lah yang sesungguhnya memberikan kesehatan kepada kita. Ketika kita mungkin sebaliknya, kita valid, kita sulit, mungkin inilah Allah yang akan memberikan, dan inilah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sakit, ini pun kita yakin bagi orang-orang yang beriman bahwa inilah pada hakikatnya Allah yang memberikan kita penyakit. Ini adalah inti orang-orang yang beriman. Dia nggak akan pernah mengeluh, dia tidak akan pernah menyerah, dan dia tidak akan pernah bersangka atau berprasangka yang tidak benar. Akhirnya apa? Dia kembalikan semuanya, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Biyadihil mulk, ada di tangan Allah, ada di genggaman Allah, yaitu al-mulk, kekuasaan atau kerajaan. Artinya kekuasaan Allah apa semua yang ada dalam kehidupan makhluk di muka bumi ini. Nah, ini dalam ayat yang pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena adalah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan segala sesuatunya. Semua takdir Allah. Kita sehat, takdir Allah. Ya kan? Kita sakit, takdir Allah. Kemudian kita meninggal, takdir Allah. Begitu orang yang beriman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalikan semua kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Ya kan? Semuanya. Jadi minal khauf, dari rasa takut kita. Ada rasa manusia itu, rasa takut itu ada. Walju, daripada rasa takut, daripada lapar juga. Ya Allah, saya dapat enggak nih ya, dapat makan atau tidak hari ini? Ya Allah, saya sakit apa enggak, karena udah mulai menggigil ini. Rasa takut saya enggak punya apa-apa. Kembalikan semua kepada Allah. Ini dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup. Nah, ini kepasrahan seorang yang beriman. Kepasrahan orang-orang yang beriman ini adalah dia mempunyai keyakinan adalah alladzi khalaqal maut wal hayat, yang menciptakan akan kehidupan maupun kematian. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat.
Karena apa di sana intinya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di muka bumi ini, kita hidup nih, kita sehat. Kita gunakan untuk apa kesehatan kita? Kita kaya, kita punya harta, kita gunakan apa harta kita? Kita gunakan untuk apa kekayaan kita? Kita lagi sehat kadang-kadang, entar dulu kita maunya senang-senang, lagi sehat. Lagi sakit aja baru nyesel. Iya ya. Ngapa dulu waktu sehat saya nggak belajar ngaji? Kenapa waktu sehat saya nggak belajar Al-Quran? Kenapa saya waktu sehat nggak mau beribadah? Kenapa waktu saya sehat nggak mau nyampur orang baik-baik? Kenapa di situ ada liyabluwakum, untuk nanti dibeberkan oleh Allah apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik dalam perbuatannya. Orang yang baik di dunia, maka dia pun akan baik kepada sesamanya. Ini pasti. Orang yang baik berarti dia akan baik sesama makhluk, baik manusia maupun binatang dan lain sebagainya, dia belum. Kemudian maka ketika dia baik di dunia, dia pun pasti otomatis akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Orang baik. Kemudian adalah alladzi khalaqal mauta wal hayat, dan juga kehidupan al-maut, kemudian yang namanya kematian. Ini kematian gak ada yang bisa nolak. Yang namanya mati, sering kita sampaikan, yang mati itu nggak nunggu tua dulu. Haji berapa umur? Berapa umur? Ya gitulah. Berapa? 84. Subhanallah. Ya kan? Ada yang 30 udah meninggal. Ada yang 40 sudah meninggal. 84. Subhanallah. Karena apa? Di sinilah kematian ini adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan. Kita persiapkan yang namanya kematian itu, kita persiapkan. Yang namanya mati udah pasti. Pasti yang namanya mati. Yang lagi sehat, kalau mau mati, mati. Lagi gagah-gagahnya, ini gagah-gagahnya. Lagi gagahnya itu lagi ganteng-gantengnya. Kalau datang mau mati, mati. Lagi kaya-kayanya, kalau lagi mau mati, mati. Lagi susah-susahnya, mati. Ya Allah. Belum nikah lagi. Ada yang belum nikah lagi di sini? Ya Allah ya. Ya kan? Subhanallah, mati. Kenapa? Ini adalah hayat liyabluwakum, yang paling terpenting adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Kehidupan kita yang masih kehidupan ini Allah akan menguji kita semuanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dalam kehidupan di dunia inilah kecuali apa? Mata'al ghurur, yang bisa membuat tipu daya kita. Siapa yang enggak mau yang namanya kehidupan itu senang? Semua manusia ingin senang. Tetapi senang yang seperti apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang paling penting lagi. Kembali lagi nih ayat ini, Pak. Iya kan? Akan dinilai nanti kemana kesenanganmu. Apakah itu menuju kebaikan? Siapa yang gak ingin kaya? Semua ingin orang menjadi kaya. Tapi apa? Dari mana kekayaanmu? Akan dilihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lagi. Semuanya dicari ini semuanya. Kenapa? Kembali lagi kepada yang namanya kehidupan kematian. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini adalah, tetapi biar bagaimanapun ketika seorang hamba yang sudah mendengar ayat ini, maka di sini Allah ingatkan wa huwal azizul ghafur. Yang sudah terlanjurlah. Masa lalu biarlah masa lalu, kita songsong masa depan. Karena apa? Yang masih diberikan kehidupan. Kemarin mungkin kita banyak kesulitan, mungkin kemarin kita banyak kesengsaraan, mungkin banyak kita kemarin yang namanya kemaksiatan, banyak mungkin kemarin kita kesalahan.
Ingat dalam hal ini yang tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah akan beberkan, Allah akan uji kepada kita dengan bagaimana sebaik-baik kita beramal. Maka jangan lihat kata-kata terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur itu enggak ada dalam syariat. Nah ini perlu dicatat. Tidak ada yang namanya nasi sudah terlanjur jadi bubur. Saya mah mudanya penjahat, biarinlah saya mati juga jadi sampai nanti penjahat. Jangan. Saya mah memang dari muda enggak pernah sholat, terus-terusan aja udah enggak sholat. Karena udah terlanjur katanya tuh. Biarin dah saya nggak kawin lagi sampai nanti. Ya kan gitu. Jangan. Yang sudah ya sudah, yang sudah meninggal sudah. Ya kan, cari lagi. Subhanallah. Beneran memang, ya kan? Ya Allah, kasihan. Ketika kita ditinggalkan, apalagi kita laki-laki, Pak. Laki-laki yang ada aja kita boleh lebih daripada satu, betul. Betul, Pak, kalau kita yakin. Tapi apa? Apalagi yang nggak ada. Kasihan, aku kan sehidup semati. Nggak ada itu namanya sehidup semati. Ya kan? Nggak ada. Ketika kita sengsara, ketika kita sedih, dia pun yang meninggal sedih. Coba kalau kita senang, berarti yang meninggal juga senang, bahagia. Karena apa? Yang namanya orang sudah meninggal itu ada di alam barzakh. Ngelihat dia itu pada hakikatnya yang ada di bumi, yang ditanam ini, dia ngelihat kehidupan siapa yang ada kita di dunia. Hati-hati. Apalagi sampai berbuat maksiat, masya Allah, waliyadzubillah. Jangan sampai. Nah ini dikatakan adalah nggak ada yang namanya kita terlanjur. Terlanjur saya memang senang berbuat maksiat terus sampai mati. Terlanjur saya nggak sholat mati sampai mati. Terlanjur saya nggak pernah datang ke majelis taklim, saya pun akan sampai nanti akhir hayat saya nggak akan hadir ke majelis taklim. Artinya nggak ada pertaubatan. Ini dalam syariat tidak ada. Kenapa? Dikatakan di sini katanya wa huwal azizul ghafur. Karena apa? Allah itu maha perkasa dan juga maha pemberi ampun. Jadi kekuatan kita itu bersandarkan kepada Allah. Kita ini sangat lemah. Biarlah mungkin kita muda dulu, memang kita brengsek, mungkin muda kita enggak benar. Tapi apa? Ketika kita saat ini yang sudah berusia, yang sudah lebih mendekati akan kematian, maka kita yakin Allah itu aziz, Allah itu ghafur. Allah maha perkasa, kemudian Allah itu maha pengampun. Kembalilah kepada apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera, Pak. Wasari'u ila maghfiratin, mencari ampunan Allah. Masa lalu sudah dia tutup, kita minta ampun kepada Allah. Mungkin masa lalu kita banyak meninggalkan ibadah salat, kemudian apa? Kita tutup dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan kalau perlu kita ganti dengan apa? Dengan kita apa? Menggantinya, mengkodoknya. Ya kan? Kemudian kemarin kita mungkin pelit, banyak kita bersedekahnya. Karena apa? Di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang mana Allah siapkan di sana surga yang luasnya lebih luas daripada bumi beserta langitnya. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Enggak ngelihat mudanya takwa, tuanya. Yang dilihat itulah akhir hayatnya, Pak. Pertaubatannya. Apalagi memang dari muda baik. Terus sampai dia meninggal baik, alhamdulillah. Tapi kalau dari muda enggak benar, di akhirnya akan dilihat. Nah, begitu kita minta, ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami mengucapkan kalimat la ilaha. Siapa yang berhak mendapatkan hal itu?
tentunya orang yang melazimkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Di mana tempatnya? Di hati kita, di pikiran kita, di majlis kita. Subhanallah, indah Pak kalau kita hidup seperti itu. Usaha, silahkan kita usaha. Ikhtiar manusia, kewajiban yang diperintahkan. Tetapi apa? Ingat sekali lagi kembali, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini di garis bawah ini Pak. Ayat ini di garis bawahi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Silahkan engkau lakukan apapun yang engkau inginkan. Silahkan engkau jalankan profesi kamu, bekerja, usaha dan lain sebagainya. Silahkan jalankan. Tapi ingat nanti dijegat oleh Allah. Tujuannya adalah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena apa? Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, dan Allah maha mempunyai kekuatan, dan Allah maha memberikan satu pengampunan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan segala dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga di akhir hayat kita Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastunil wala atwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم وفقنا كريم ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.